Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Kali ini kita akan belajar bersama untuk membahas materi IPS tema 1, subtema 1, materinya tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, simak video ini sampai selesai ya. Organisasi ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kepanjangan ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, ini adalah gambar logo bendera ASEAN. Nah, sekarang mari kita mengenal tokoh-tokoh pendiri ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. Siapa saja? Yang pertama, ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua ada perwakilan dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada Thanat Khoman dari Thailand. Dan yang keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura. Dan yang kelima ada Narcisco Ramos dari Filipina. Kita lanjutkan. Kira-kira apa ya alasan yang mendasari berdirinya ASEAN? Nah, berikut ini adalah alasan yang mendasari berdirinya ASEAN. Yang pertama, adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. Dan yang ketiga, untuk menjaga keamanan kawasan. Nah, berikut ini adalah anggota negara-negara ASEAN. Letak negara-negara anggota ASEAN itu saling berdekatan satu sama lain, sehingga disebut sebagai negara tetangga. Beberapa negara tersebut bahkan ada yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia. Negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan sebagai akibat dari letaknya yang berdekatan. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Dan yang ketiga, negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang kelima, ada negara Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, perlu kalian ketahui, berdirinya organisasi ASEAN tentunya memiliki tujuan. Lalu, apa tujuan didirikannya ASEAN? Nah, berikut ini kita bahas tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Dan yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Selanjutnya, yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh,
memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, yang kedua Laut Cina Selatan di utara, dan yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama ada daratan yang berbentuk semenanjung, itu ada di negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan, itu ada negara Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Secara geografis, ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Terdapat pula batas-batas wilayah ASEAN yang ditandai oleh yang pertama, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang kedua, sebelah barat Samudra Pasifik dan India. Yang ketiga, sebelah selatan Samudra Hindia, benua Australia, dan Timor Leste. Dan yang keempat, sebelah utara negara Tiongkok atau dataran Cina. Negara-negara anggota ASEAN memiliki karakteristik letak geografis dan kehidupan sosial budaya yang unik. Berikutnya, kondisi geografis dan sosial budaya negara anggota ASEAN. Negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Kondisi geografisnya yang pertama, ibu kotanya ada di Jakarta, dan yang kedua, negara ini adalah negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi garis khatulistiwa. Negara ini itu memiliki iklim tropis. Dan yang keempat, wilayah negara Indonesia itu berupa dataran rendah dan memiliki banyak gunung api yang aktif. 2/3 wilayahnya itu berupa lautan. Sedangkan untuk kondisi sosial budayanya, yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, mayoritas penduduk di negara Indonesia itu beragama Islam. Dan yang ketiga, di Indonesia memiliki banyak suku di setiap pulau dengan adat istiadat yang berbeda. Yang keempat, di negara Indonesia, warganya atau penduduknya memiliki kebiasaan minum teh yang dilakukan secara turun-temurun. Negara yang kedua yang akan kita bahas adalah negara Malaysia. Kondisi geografisnya, ibu kotanya ada di Kuala Lumpur. Yang kedua, negara Malaysia itu memiliki iklim tropis khatulistiwa. Yang ketiga, negara ini memiliki 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat diliputi pegunungan, Malaysia Timur berupa perbukitan dan dataran yang ditumbuhi hutan lebat. Kemudian untuk keadaan sosial budayanya, yang pertama, bahasa Melayu itu sebagai bahasa resmi. Yang kedua, mayoritas penduduknya adalah suku Melayu. Yang ketiga, makanan khasnya adalah nasi lemak. Dan yang keempat, memiliki kota Georgetown atau kota yang memiliki ragam jenis budaya yang terdaftar di UNESCO World Heritage. Negara ketiga yang akan kita bahas adalah Brunei Darussalam. Kondisi geografis. Yang pertama, ibu kotanya berada di Bandar Seri Begawan. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis khatulistiwa. Dan yang ketiga, negara ini terdiri atas wilayah barat dan timur. Wilayah barat berupa dataran rendah yang berawa-rawa, sedangkan wilayah timur berupa perbukitan. Selanjutnya, kondisi sosial budaya. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Yang kedua, mayoritas penduduknya adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Yang ketiga, di Brunei Darussalam itu kalau dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar.
Dan yang keempat, di negara ini memiliki kebiasaan melepas sepatu jika memasuki rumah orang lain. Berikutnya yang keempat, negara Singapura. Kondisi geografisnya, yang pertama ibu kotanya Singapura. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis. Yang ketiga, negara ini memiliki luas 660 km persegi. Wilayahnya berupa dataran rendah, akan tetapi di beberapa daerah dijumpai perbukitan. Sedangkan kondisi sosial budayanya, yang pertama, memiliki 4 bahasa resmi yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Yang kedua, mayoritas penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Dan yang ketiga, kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina, Melayu di negara Singapura. Yang keempat, masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Yang kelima, kepiting cabai adalah makanan kegemaran masyarakat negara Singapura. Negara yang kelima yaitu Kamboja. Kondisi geografis. Yang pertama, ibu kotanya Phnom Penh. Yang kedua, negara ini memiliki iklim tropis basah kering. Yang ketiga, negara ini terletak di semenanjung Malaya. Wilayahnya berupa dataran rendah di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan dataran tinggi yang luas atau plato di sekelilingnya. Yang keempat, negara ini merupakan salah satu negara yang dilalui Sungai Mekong. Sedangkan kondisi sosial budayanya, yang pertama, memiliki bahasa resmi yaitu Khmer. Yang kedua, mayoritas penduduknya suku Khmer dan memeluk agama Buddha. Yang ketiga, orang Khmer biasa mengenakan syal kotak-kotak dan bandul Buddha pada kalungnya. Yang keempat, makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Negara yang keenam yaitu Laos. Kondisi geografisnya. Yang pertama, ibu kotanya Vientiane. Yang kedua, Laos memiliki iklim tropis. Yang ketiga, negara Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang wilayahnya tidak memiliki garis pantai. Yang keempat, wilayah barat berupa dataran rendah dan rawa, sedangkan wilayah timur berupa perbukitan. Kondisi sosial budayanya, yang pertama, Laos itu memiliki bahasa Lao sebagai bahasa resmi. Yang kedua, Laos mayoritas penduduknya merupakan suku bangsa Lao dan beragama Buddha. Yang ketiga, orang Laos terkenal sabar dan sederhana. Yang keempat, olahraga tradisional di Laos adalah katau. Yang kelima, makanan utamanya di negara Laos adalah nasi beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Negara ketujuh yang akan kita bahas adalah Myanmar. Kondisi geografisnya, yang pertama, ibu kotanya Naypyidaw. Yang kedua, Myanmar memiliki iklim tropis, sedangkan untuk bagian utara beriklim subtropis. Yang ketiga, di Myanmar, wilayah baratnya berupa rangkaian pegunungan Arakan-Yuma, wilayah tengah berupa dataran rendah, dan wilayah timur berupa dataran tinggi. Sedangkan untuk kondisi sosial budayanya, yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Yang kedua, mayoritas penduduknya ialah keturunan Tibet dan sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Yang ketiga, Myanmar disebut negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci di Buddha. Yang keempat, Longyi adalah pakaian tradisional Myanmar yang mirip dengan sarung Indonesia. Berikutnya, negara yang ke-8 yaitu Filipina. Kondisi geografis. Yang pertama, ibu kotanya Manila. Yang kedua, Filipina memiliki iklim tropis basah. Yang ketiga, Filipina wilayah negaranya berupa kepulauan. Pulau terbesarnya ialah Luzon dan Mindanao. Di Filipina itu banyak memiliki gunung api yang masih aktif. Sedangkan untuk kondisi sosial budayanya, yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Yang kedua, mayoritas penduduknya ialah suku Filipino dan beragama Katolik. Yang ketiga, Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua.
Yang keempat, di sana jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Yang terakhir, tari tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Berikutnya yang kesembilan adalah negara Thailand. Kondisi geografis. Yang pertama, ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Yang kedua, di negara Thailand itu memiliki iklim tropis. Yang ketiga, wilayahnya kebanyakan berupa dataran rendah yang subur dan dialiri Sungai Chao Phraya. Sedangkan untuk kondisi sosial budayanya, yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Yang kedua, mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Thai dan beragama Buddha. Yang ketiga, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Yang keempat, di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sedangkan bagian kaki dianggap bagian paling hina. Yang kelima, di negara Thailand juga memiliki kebiasaan minum teh. Teh tersebut dinamakan Thai tea. Negara ke-10 yang akan kita bahas adalah negara Vietnam. Kondisi geografis. Yang pertama, ibu kotanya Hanoi. Yang kedua, bagian utara iklim sedang, dan sedangkan bagian selatan beriklim tropis. Yang ketiga, wilayah barat laut terdapat pegunungan dan dataran tinggi, wilayah selatan terdapat delta Sungai Mekong, sedangkan wilayah utara berupa dataran rendah Sungai Merah. Sedangkan untuk kondisi sosial budayanya, yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Yang kedua, sebagian besar penduduknya adalah bangsa Vietnam. Yang ketiga, di sana terdapat beberapa agama yang dianut, yaitu Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Yang keempat, permainan khas anak Vietnam yaitu menangkap jangkrik. Yang kelima, Vietnam itu terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Oke anak-anak, kali ini kita telah selesai belajar bersama membahas apa itu organisasi ASEAN, alasan dan tujuan didirikannya organisasi ASEAN, serta membahas kondisi geografis, sosial, budaya negara-negara anggota ASEAN. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.